Amerika sebagai dominasi global terus menjadi bagian dari perbincangan dunia, dan yang menarik kali ini adalah terkait hari pembebasan oleh Presiden Donald Trump imbas defisit ekonomi, yaitu kebijakan tarif dagang yang diberlakukan terhadap beberapa negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai sembrono atau tidak diukur-ukur terlebih dahulu dampak yang diakibatkan pada beberapa negara yang sedang berkembang, seperti disebut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, bahwasanya kebijakan tarif timbal balik Trump tidak berdasarkan perhitungan ilmu ekonomi, terlebih hal tersebut dikarenakan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah. Beberapa alasan terkait kebijakan tersebut dapat disinyalir dari beberapa hal, seperti, pertama, mengurangi defisit yang dialami oleh Amerika dalam beberapa tahun belakangan, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi defisit dengan mengurangi volume impor. Kedua, proteksi ekonomi. Selain persoalan defisit, hal lain yang melatar belakangi kebijakan Trump selaku Presiden Amerika juga untuk melindungi industri dalam negeri atas persaingan asing, di mana dengan mahalnya barang asing diharapkan konsumen mengambil barang Amerika, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain dua alasan tersebut, alasan tambahan yang dapat melengkapinya yaitu kebijakan ini dihitung sebagai langkah melepaskan Amerika dari ketergantungan pada negara lain. Tampaknya Amerika meniru bagaimana musuhnya bijak dalam peran ini, yang mana Amerika cenderung memiliki kecurigaan terhadap negara lain atas perdagangan yang tidak adil terutama China, bahwasanya praktik perdagangan yang terjadi dinilai Amerika sebagai upaya pencurian intelektual informatika dan lainnya. Kebijakan hari pembebasan tersebut tentu mempunyai pengaruh besar terhadap pasar global. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak mengambil sikap untuk berunding dengan mengajukan negosiasi melalui sebuah proposal. Melansir dari laman resmi Kemendak, kendati bukan bertujuan untuk mengurangi angka 32% menjadi lebih rendah, proposal negosiasi pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Amerika dengan melakukan pembelian produk asal Amerika, demikian itu guna mengurangi defisit yang ada. Selain hal tersebut, tawaran lainnya dalam proposal tersebut adalah terkait dengan relaksasi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Namun bagaimana rincinya Menteri Koordinator Ekonomi, Airlangga Hartarto tidak menyebutkan lebih lanjut. Melihat sikap yang dipilih oleh pemerintahan, sebagai anak bangsa kita tetap harus optimis dan mengapresiasi langkah ini. Namun sebaliknya, tidak segala kebijakan berjalan mulus atau tidak semua negara berharap kemurahan hati Trump dengan menegosiasikan penurunan angka tarif yang diberlakukan, sebut saja China. Seperti diketahui kenaikan tarif dengan disertai ancaman oleh Trump tidak membuat China takut, di mana kebijakan yang diberlakukan Amerika dibalas China dengan hal serupa, sehingga terlihat sikap apologis antara keduanya yang akhirnya memaksa Trump untuk mengalah dengan mengajak Xi Jinping untuk berunding. Terlepas dari hal tersebut, secara sadar hal itu memberitahu bahwa, dalam menguatkan dominasi melalui pengecaman dan pengancaman seperti Amerika tidak selamanya berhasil. Sebaliknya China dengan menunjukkan kekuatan dapat melemahkan dominasi yang ada, agaknya China dalam hal ini merekonstruksi filosofi Sun Tzu dengan presentasi konstruksi makna lain, dan berhasil sejauh ini. Sikap pemerintahan China menjadi anti klimaks bagi Amerika, sehingga menarik untuk menyelidiki bagaimana China dapat melakukan retaliasi di saat negara lainnya memilih negosiasi. Bagaimana itu terjadi? Sederhananya adalah China juga dominasi global. Dengan kata lain, karena China mempunyai keberanian, mengapa China berani? Karena China mempunyai kekuatan, maka poin penting dari sikap retaliasi adalah kekuatan. Lantas bagaimana kekuatan itu bisa terbangun? Renal Kasali menyebutkan dengan menyelesaikan pekerjaan rumah seperti korupsi, premanisme, pendidikan, hukum dan lainnya seperti efisiensi China dalam memanfaatkan konsep agility yang ramping dan maksimal, China dapat tumbuh menjadi kekuatan global yang kuat dan semua itu tidak terlepas dari kemampuan negara untuk mengatasi keterbatasan dan tekanan yang dihadapi. Sejauh ini dapat kita melihat bagaimana tekanan besar yang diberi Amerika kepada negara lain, namun negara seperti China dan Iran telah berhasil menjadi negara dominan kekuatan global saat ini imbas dari tekanan dan ancaman Amerika. Kedua negara tersebut berhasil mengoptimalkan potensi negaranya dari beragam tekanan yang ditandai dengan melepaskan ketergantungan pada Amerika dan menjadi bagian yang sejajar dalam dunia global. Sehingga dalam kasus tarif yang diberlakukan Trump,
negosiasi tidak berlaku bagi China. Kendati tidak ada hubungan secara pasti penerapan tarif Amerika belakangan ini khususnya China dengan prediksi negara Iran, namun terkait kekuatan menjadi beda, yaitu dapat menjadi sorotan dari apa yang telah disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran, Sayyid Ali Khamenei. Bahwasanya kekuatan negara dapat terlahir dari kemampuan mengatasi tekanan dengan mendalami kultur bangsa itu. Selain China, kekuatan besar yang lahir dari tekanan Amerika adalah Iran, di mana Iran merupakan negara terasing dan musuh bagi Amerika. Berbagai tekanan dan ancaman telah dirasakan oleh Iran dan mungkin ancaman dan tekanan terkeras dari Amerika diterima oleh Iran. Namun kenyataan sekarang Iran dapat menjadi bagian global yang berpengaruh pada saat ini. Semua itu singkatnya karena kekuatan. Secara politis dapat dikatakan bahwa penerapan tarif oleh Trump merupakan upaya meyakinkan dunia bahwa Amerika adalah negara unilateral dengan one-man show yang harus diikuti, di mana beberapa saat menjelang Idul Fitri, Trump memaksa Iran untuk tunduk dalam hal penerapan senjata nuklir yang disertai ancaman akan menyerang Iran dengan mengirimkan beberapa armada laut ke daerah perairan Iran. Tantangan tersebut tidak membuat Iran takut, bahkan menerima ancaman Amerika dengan menunjukkan peta lokasi keberadaan pengembangan nuklir mereka. Hal ini dapat dipahami sebagai langkah lanjutan dari kebijakan politik ofensif Iran dalam pengembangan nuklir, yang mana sebelumnya kesepakatan itu telah dilanggar oleh Trump pada periode sebelumnya, sehingga kali ini Iran tidak berkenan melakukan kesepakatan dengan Trump. Agaknya, akan keberanian Iran kurang meyakinkan dunia global bahwa Amerika adalah unilateral global, sehingga selang beberapa saat setelahnya Amerika mengumumkan pemberlakuan tarif impor ke beberapa negara termasuk China dan Indonesia dan dilanjutkan dengan tawar-menawar harga tarif. Seperti kita saksikan, hal tersebut sudah menjadi komedian perdagangan global dengan menunjukkan siapa si paling berkuasa dewasa ini. Lain sisi, apa yang dilakukan oleh Amerika adalah suatu yang sudah diketahui dan hafal betul oleh Iran. Sayyid Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran dalam pidatonya beberapa tahun lewat menyatakan bahwa, sekiranya propaganda tidak lagi efektif, cara yang ditempuh oleh Amerika berubah menjadi pengancaman terhadap negara lain dengan memaksakan segala kebijakannya diikuti negara lain. Ali Khamenei menilai upaya Amerika tersebut merupakan kesalahan, di mana dengan mengancam negara lain seperti yang tampak sekarang akan melemahkan minat negara tersebut berhubungan dengan Amerika, serta propaganda yang terbukti tidak benar akan meyakinkan negara lain bahwa Amerika adalah negara yang pembohong. Sekiranya Iran telah mengetahui bagaimana cara yang ditempuh oleh Amerika dalam menyerang musuh-musuhnya, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa China telah berhasil mengikuti jejak Iran dalam menghapus dominasi dan ketergantungan sepenuhnya dengan Amerika, seperti disebut pemimpin Iran, negara yang kuat disebabkan oleh penanaman budaya tradisi bangsa itu sendiri, di mana Iran berhasil menjadi negara dengan kulturnya sendiri dan China berhasil menyelesaikan persoalan bangsanya seperti korupsi, pendidikan, industri, teknologi dan lainnya. Beberapa hal yang dapat disebutkan sebagai kesimpulan dalam muatan ini yaitu, interaksi global dari penerapan tarif hari pembebasan oleh Amerika telah banyak menyita perhatian dunia, di mana terjadi tarik ulur penetapan tarif antara Amerika dan China. Di saat negara lain memilih untuk melakukan negosiasi, China memilih jalan retaliasi dan membuahkan hasil dengan memaksa Amerika melakukan perundingan dengan China. Hal demikian menunjukkan di samping besarnya dominasi Amerika, China juga bagian global yang dominan. Hal itu tidak terlepas dari kekuatan yang dimiliki China. Sehingga kejadian tersebut mengantarkan kita pada satu kenyataan bahwa, tekanan yang diberikan Amerika tidak selalu produktif, ada kalanya menjadi kontraproduktif dengan melahirkan kekuatan besar yang dapat bersaing seperti Iran dan China. Kedua negara tersebut adalah dua kekuatan yang telah berhasil dan diakui sebagai dominasi global yang melepaskan diri dari keterikatan Amerika. Dalam pada itu, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari bagaimana cara menjadi kuat, yaitu dengan pengoptimalan potensi bangsa. Iran menjadi kuat dengan kulturnya dan China selesai dengan pekerjaan rumahnya, sehingga menjadi kuat oleh sebuah bangsa adalah pertama kali dengan menjadi diri sendiri. Terakhir, apa yang kita saksikan pada kasus tarif Amerika ini adalah adanya pergeseran kekuatan global di abad 21. Sehingga diharapkan bangsa kita Indonesia dapat menyelami berbagai cara dalam dominasi global baik dengan kulturnya maupun dengan menyelesaikan pekerjaan rumahnya.